Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang halaman 189 berarti ya. Aku cinta membaca. Ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini ya. Ini adalah playlist ya. Playlist ini linknya ada di kolom deskripsi ya. Silakan dicek. Oke, kita akan bahas. Aku cinta membaca. Ini ada sebuah puisi ya, ada di semua tema ini. Oke ya, kita langsung saja pada menu utamanya. Raja Burung Parkit, cerita rakyat Indonesia. Ini segmen cerita memang ini. Dahulu kala Raja Burung Parkit dan rakyatnya hidup tentram dan damai di sebuah hutan di Aceh. Ya, ini Raja Burung Parkitnya. Ya. Setiap hari mereka dapat hinggap berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Mereka pun menikmati biji-bijian dan buah-buahan yang beraneka ragam di hutan. Namun sayang, ketentraman mereka terganggu oleh masuknya pemburu ke hutan. Mereka meletakkan sebuah sangkar besar yang diberi perekat. Burung yang terperangkap di sana tidak bisa terbang bebas lagi. Hampir semua rakyat di kerajaan burung tertangkap. Mereka semua terjeblos ke dalam perangkap, sedih dan panik. Baginda Raja Burung Parkit berusaha menenangkan rakyatnya. Tenanglah wahai rakyatku, kalian tidak akan bisa keluar karena ada perekat yang dipasang oleh pemburu dalam perangkap ini. Sebentar lagi pemburu akan datang untuk melepas perekat di tubuh kita. Jika ia mendapati kita sudah mati, ia langsung membuang kita. Oleh karena itu, berpura-puralah kalian mati. Wahai rakyatku, seru Baginda Raja Burung Parkit. Hitung hingga 100, lalu kita bersama-sama terbang keluar perangkap titah sang raja. Benar saja. Tak lama kemudian sang pemburu datang memeriksa perangkap. Dibuangnya satu persatu perekat di tubuh burung itu. Ia kecewa karena hampir semua burung dalam keadaan mati. Dibuangnya burung-burung itu keluar perangkap. Ketika membuang burung terakhir, si Raja Burung Parkit, sang pemburu, jatuh terpeleset. Burung-burung yang pura-pura mati kaget, serempak mereka terbang tinggi. Tinggal si Raja Burung di tangan sang pemburu. Awalnya sang pemburu berniat menyembelih burung tersebut, tetapi Raja Burung memohon belas kasihan. Jika kau biarkan aku hidup, aku akan menghiburmu dan dengan nyanyianku setiap hari, katanya. Sang pemburu pun mengurungkan niatnya. Seperti janjinya, setiap hari sang Raja Burung Parkit bernyanyi. Indah suaranya terdengar hingga ke istana. Maka Raja Manusia memanggil sang pemburu. Aku mendengar kicau burungmu indah sekali. Jika engkau bersedia mempersembahkan burung itu untukku, aku akan menukarnya dengan sekarung emas, pinta Raja Manusia. Tanpa berpikir dua kali, sang pemburu menukar Raja Burung Parkit dengan sekarung emas. Sang Raja Manusia meletakkan burung indah itu di sangkar emas yang indah dan besar. Raja Burung Parkit sangat disayang oleh Raja Manusia. Setiap hari ia diberi makan yang enak. Tugasnya hanya bernyanyi setiap hari untuk sang Raja Manusia. Tetapi dalam sangkar emas, hatinya pilu. Ia rindu pada hutannya, rindu pada rakyatnya, rindu lebat pohon dan aneka makanan di hutan. Suatu hari, si Raja Burung Parkit menggunakan siasat lamanya, yaitu berpura-pura mati. Tak terkira sedihnya hati sang Raja Manusia menemukan burung kesayangannya mati. Segera diperintahkan prajuritnya untuk menyiapkan upacara penguburan. Ketika upacara disiapkan, Raja Burung Parkit diletakkan di luar sangkar emasnya. Tak menyanyiakan kesempatan, si Raja saat itu juga Raja Burung Parkit terbang setinggi-tingginya. Ia menempuh perjalanan jauh sampai di hutannya dulu. Sampai di sana ia disambut rakyatnya dengan sukacita. Baginda Raja Burung Parkit telah kembali. Mereka kini sudah berkumpul dan bisa menikmati kedamaian hutan bersama-sama. Itu pentingnya siasat.
Ya, jadi amanah di cerita ini adalah pentingnya siasat. Makhluk terpintar. Sekarang cerita rakyat dari Laos. Di suatu masa hidup seorang petani di Laos. Setiap pagi ia mengendalikan kerbaunya untuk membajak sawahnya. Tubuh petani itu kurus dan kecil sehingga ia terlihat semakin kecil di belakang kerbau yang membajak sawahnya. Suatu hari, seekor harimau mendatangi sawah petani. Sang harimau terkejut melihat makhluk sebesar kerbau mau mengikuti perintah makhluk kecil petani. Ia mengintip dari kejauhan. Terheran-heran ia melihat kepatuhan kerbau pada petani. Setelah Pak Tani pulang ke rumahnya, harimau bertanya pada kerbau, "Kamu besar dan kuat, mengapa kamu melakukan semua yang manusia itu perintahkan?" Kerbau menjawab, "Oh, aku melakukan perintahnya karena orang itu sangat pintar." Harimau bertanya lagi, "Bisakah kamu memberitahuku seperti apa kepintaran orang itu?" "Aku tidak bisa memberitahumu, tetapi kamu bisa bertanya padanya," jawab sang kerbau. Esok harinya harimau datang pada Pak Tani. "Aku ingin melihat kepintaranmu. Aku ingin tahu seperti apa kepintaranmu, sehingga sang kerbau mau mengikuti perintahmu." "Kepintaranku adalah ada di rumah," jawab Pak Tani. "Bisakah kamu mau pergi mengambilnya?" pinta sang harimau. Bisa saja. Tapi aku takut kamu akan makan sang kerbau ketika aku pulang mengambil kepintaranku. Bolehkah aku mengikatmu di pohon, kata Pak Tani. Maka harimau pun membiarkan dirinya diikat oleh Pak Tani pada sebuah pohon. Setelah itu Pak Tani tentu tidak pulang ke rumah untuk mengambil kepintarannya. Pak Tani mengambil cangkul lalu memukul harimau. Dia berkata, "Sekarang kamu tahu kepintaranku, walaupun kamu belum melihatnya." Oke. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang kedua keluarga mereka jauh berbeda. Hani adalah anak seorang perajin batik yang sukses, walaupun usaha orang tua Hani dimulai dengan membatik sendiri. Kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah seorang anak penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Mereka membiarkan orang tua mereka sibuk dengan urusan pekerjaan, sementara mereka asik bermain menghabiskan sore. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Nah, ini Hani dan Dwi. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo milik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjajah kue. Pasti ia pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan keluarga Dwi. Acara makan bersama selalu penuh cerita karena semua hadir dengan kisahnya masing-masing. Begitupun ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah memperlakukan Dwi secara berbeda karena Dwi anak penjajah kue. Karena Hani senang melakukan hal-hal lain. Kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani melipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko.
Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai dengan usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Itulah sahabat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap tulus yang tak pandang perbedaan, saling menghargai, saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal dengan Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dan dari pengalaman di perjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model baru, mencoba warna baru. Begitu seterusnya hingga suatu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat pengetahuan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah berhenti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut lainnya yang model dan bahannya tidak berubah dari waktu ke waktu, Mang Samad sering memperhatikan model sandal dari majalah, model sandal bermerek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya, sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang baik untuk menampilkan produk buatannya agar menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pameran yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tak hanya sandal yang dijual laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa eksportir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjaannya.
Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia semakin dikenal dan bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Ini adalah cerita terakhir ya. Kita akan ketemu lagi di tema berikutnya, yaitu tema 6 berarti ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.